Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini yaitu pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5, dengan judul subtema Tumbuhan Sahabatku. Materi pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 2. Kompetensi dasar 3.4 memahami patung. Sedangkan tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dua negara anggota ASEAN. 2. Siswa mampu menemukan cara membuat patung. Sahabat MHG, kita awali tujuan yang pertama, mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dua negara anggota ASEAN. Di sini ada diagram Venn. Diagram Venn ini gunanya untuk menentukan perbedaan dan persamaan. Nah, kita lihat di sini contoh persamaan kehidupan sosial budaya Indonesia dan Malaysia. Nah, persamaannya ada yang di tengah ini. Sedangkan yang di luar ini merupakan perbedaan kehidupan sosial budaya Indonesia dan Malaysia. Saya ulangi lagi, diagram Venn ini gunanya untuk menentukan persamaan dan perbedaan terkait dengan materi yang akan kami sampaikan, yaitu persamaan dan perbedaan kehidupan sosial budaya dua negara anggota ASEAN, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia. Kita lihat di sini, lingkaran yang berwarna coklat ini menunjukkan kehidupan sosial budaya negara Indonesia, sedangkan lingkaran yang berwarna biru ini menunjukkan kehidupan sosial budaya negara Malaysia. Sedangkan yang di tengah ini merupakan persamaan kehidupan sosial budaya Indonesia dan Malaysia. Mari kita pelajari dulu perbedaannya. Indonesia mengadopsi 3 bunga sebagai bunga nasional pada 5 Juni 1990, yaitu bunga melati. Nah, bunga melati ini disebut sebagai puspa bangsa. Kemudian bunga anggrek bulan dikatakan sebagai puspa pesona, dan Rafflesia arnoldi ini sebagai puspa langka. Sedangkan Malaysia menetapkan bunga nasionalnya adalah bunga raya sejak tahun 1960. Kita lanjutkan perbedaan yang kedua. Ini terkait dengan etnik atau suku. Di Indonesia lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Sedangkan di Malaysia, kita lihat di sini, suku bangsa yang dominan yaitu Melayu, Cina, dan India. Kemudian perbedaan yang ketiga, ada Yogyakarta dan Bali yang identik dengan kota budaya dan kota pariwisata. Sedangkan di Malaysia ada sebuah kota yang namanya Johnston. Nah, ini kota ini ya banyak jenis ragam budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Ini perbedaan antara Indonesia dan Malaysia.
Sedangkan persamaannya di sini antara Indonesia dan Malaysia sama-sama satu rumpun, yaitu bangsa Melayu. Baik Indonesia maupun Malaysia ini sama-sama asalnya dari bangsa Melayu. Kemudian persamaan yang kedua, memiliki akar budaya yang sama. Persamaan yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Nah, kalau di Indonesia dikenal dengan nama bahasa Indonesia. Sahabat MHG, berikutnya masih diagram Venn menceritakan persamaan dan perbedaan budaya antara dua negara anggota ASEAN, yaitu Thailand dan Vietnam. Kita lihat di sini. Seperti tadi, yang di luar ini merupakan perbedaan, sedangkan yang di tengah ini merupakan persamaan. Kita lihat perbedaannya dulu antara Thailand dan Vietnam. Pakaian tradisional dari negara Thailand namanya Chut Thai. Sedangkan pakaian tradisional dari negara Vietnam namanya Áo Dai. Perbedaan yang kedua, mata uang dari negara Thailand adalah baht, sedangkan mata uang dari negara Vietnam adalah dong. Perbedaan yang ketiga, kuliner khas dari negara Thailand namanya Thai Chi, sedangkan kuliner khas dari negara Vietnam adalah Pho atau sup mie. Sedangkan persamaannya di sini antara Thailand dan Vietnam adalah sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Jadi persamaan antara negara Thailand dan Vietnam, penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Persamaan yang kedua, baik negara Thailand maupun negara Vietnam, mayoritas penduduknya beragama Buddha. Sahabat MHG, materi selanjutnya yaitu membuat patung dengan teknik butsir. Ada beberapa langkah dalam membuat patung dengan teknik butsir. Yang pertama, menyiapkan tanah liat atau plastisin. Jadi bisa tanah liat, bisa plastisin. Yang kedua, menyiapkan alat bantu butsir. Nah, alat bantu butsir ini bisa berupa kawat yang ditajami, tujuannya untuk mengurangi bahan kalau berlebih. Yang ketiga, menyiapkan gambar rancangan patung. Nah, jadi sebelum membuat patung, kita membuat gambar rancangannya dulu. Misalkan patung hewan, tumbuhan, ataupun patung yang lain. Kemudian yang keempat, menekan bahan mendekati bentuk yang diinginkan. Jadi bahan seperti tanah liat atau plastisin tadi kan bisa ditekan karena lembek ini ya. Bisa ditekan sampai mendekati bentuk yang diinginkan. Yang kelima, jika bahannya kurang, bisa ditambah. Jika bahan kurang, bisa ditambah. Jika berlebih, bisa dikurangi. Itu adalah teknik butsir seperti itu. Yang keenam, menyempurnakan bentuk dengan alat butsir. Nah, jadi penyempurnaan. Yang ketujuh, pembentukan detail patung dan dihaluskan. Demikian sahabat MHG, materi tutorial kali ini, pembelajaran tematik kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.